Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka taala yang senantiasa memberikan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membicarakan suatu tema yang penting bagi kita semua, yaitu asbabu kasrati rizqil abdi, yang artinya adalah sebab-sebab melimpahnya rezeki seorang hamba. Para ulama mengatakan bahwasanya sebab-sebab melimpahnya rezeki seorang hamba ada dua macam. Yang pertama, asbabun zahirah, yaitu sebab-sebab yang nyata, sebab-sebab yang tampak, yaitu segala jenis pekerjaan, profesi yang kita jalankan dalam kehidupan kita ini. Di antara kita ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi bisnismen, ada yang bekerja, yang memberikan jasa, dan berbagai bentuk pekerjaan yang lain. Ini kita sebut dengan asbabun zahirah li rizqil abdi, yaitu sebab-sebab yang nyata, yang tampak bagi rezeki seorang hamba. Dan setiap kita mesti menjalankan satu pekerjaan, satu profesi dalam kehidupan kita ini. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menurunkan rezekinya kepada seorang hamba kecuali dengan usaha seorang hamba tersebut. Dan kita mengetahui bahwasanya semua kita ini telah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita ini. Siapapun kita, maka kita wajib berusaha dalam kehidupan kita ini. Bahkan para anbiya, para rasul, mereka semua bekerja menjalankan suatu bidang pekerjaan, karena dengan jalan bekerja itulah mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang menjadi pengembala, ada yang menjadi petani, ada nabi yang merupakan seorang pandai besi, ada yang merupakan tukang kayu, ada yang merupakan pengembala kambing. Bahkan semua nabi, kata Rasulullah SAW, pernah mengembala kambing. Ini sebab rezeki yang pertama, yaitu sebab-sebab yang nyata, sebab-sebab yang zahir datangnya rezeki seorang hamba kepadanya. Sebab-sebab yang kedua, dan ini yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini, adalah asbabun batinah, yaitu sebab-sebab yang tersembunyi yang merupakan sebab turunnya rezeki seorang hamba dari Allah tabaraka wa taala. Dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW diterangkan tentang sebab-sebab kelimpahan rezeki seorang hamba ini. Dan sebab yang kedua ini, sebab batinah ini, adalah sebab yang pasti menjadikan rezeki seorang hamba melimpah, karena yang menjaminnya adalah Allah tabaraka wa taala. Sebab yang pertama melimpahnya rezeki seorang hamba adalah bahwasanya dia menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dia jalankan segenap yang Allah perintahkan dan dia jauhi segenap yang Allah larang dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan menjadikan kelapangan rezeki bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagikan jadinya jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini sebab yang pertama, bahwasanya seorang hamba bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah tabaraka wa taala, dengan menjalankan segenap yang Allah perintahkan, baik berupa kewajiban-kewajiban al-faraid, sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya, baik dalam rupa meninggalkan segala yang Allah larang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki yang melimpah kepada hamba tersebut. Yang kedua, bahwasanya sebab kelapangan rezeki seorang hamba adalah kasratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba
senantiasa memohon ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan rezeki kepada hamba tersebut. Dalilnya adalah ucapan Nabi Nuh alaihi salam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, yakni Nuh alaihi salam, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian semua kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha memberikan ampunan. Lalu apa yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi Nuh alaihi salam, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit untuk kalian, yang dengan hujan yang deras tersebut maka tumbuhlah berbagai macam jenis tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayuran, dan berbagai macam hewan ternak menjadi bertumbuh, menjadi berkembang. Ini yang pertama, yursilis sama'a alaikum midrara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian anak-anak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian berbagai macam jenis harta. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai macam harta kepada kalian. Allah sebutkan amwal, yaitu berbagai macam jenis harta, bukan satu jenis harta, berbagai macam jenis harta, dan banyak harta yang akan Allah berikan kepada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur, yang penuh dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang mahal harganya, yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir dengan deras, sehingga kehidupan kalian menjadi kehidupan yang sejahtera, yang penuh dengan berbagai macam nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebab kelapangan rezeki seorang hamba yang kedua, yaitu senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga adalah at-tawakkul 'ala Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'dal akhdhi bil asbab, setelah seseorang mengambil segala sebab-sebab dia mendapatkan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semua diperintahkan untuk berusaha dalam kehidupan kita ini, mengambil segala sebab-sebab kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyerahkan hasil dari usaha kita tersebut, dari pekerjaan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah telah tetapkan bagi kita, itulah yang terbaik bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tagdu khimasan wa ta'udu bitana." Andaikan kalian semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan, di mana burung berangkat dari sarangnya pada pagi hari dengan perut yang kosong. Wa tagdu bitanan, dan dia kembali ke dalam sarangnya pada sore hari dalam keadaan perut yang kenyang, yang penuh dan berisi. Kita lihat misalnya burung, dia tidak memiliki pekerjaan, tetapi dia berusaha. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi dia berusaha untuk mencari rezekinya setiap hari. Dia tidak tidur saja dalam sarangnya, tapi dia keluar dari sarangnya bahkan sebelum manusia bangun dari tidurnya, berangkat kemana saja yang dia menurut dia di situ ada rezekinya. Dari satu pohon ke pohon yang lain, dia berpindah dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi mencari rezekinya, dan dia berusaha, dan di akhir siang dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang, dalam keadaan perut yang berisi. Begitu pula kita dalam kehidupan kita ini. Kita mesti berusaha sebagaimana burung keluar dari sarangnya untuk mencari makan baginya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan. Kita mesti berusaha, dan hasil dari usaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sebab datangnya rezeki seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa seorang hamba menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Bisakah kita menyisihkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kehidupan kita ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibna Adam, wahai sekalian anak manusia, tafarruq li ibadati." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi ini, tafarruq li ibadati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wahai anak Adam, sediakanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menyediakan waktu dari waktu-waktu yang telah Allah berikan untuk beribadah kepadaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, seandainya engkau wahai anak Adam beribadah kepadaku, maka akan aku isi dada engkau dengan ketenangan, kemudian akan aku isi tangan engkau dengan kekayaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lanjutan dari hadis ini, bahwa seandainya seorang hamba jika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, mala'ata sadraka syuglan, maka akan aku isi dada engkau dengan kesibukan, kemudian aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Jadi di antara sebab kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita senantiasa menyediakan waktu dari waktu-waktu kita yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan bersedekah, dengan mengerjakan salat yang 5 waktu dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezekinya kepada kita semua. Kemudian di antara sebab datangnya rezeki seorang hamba juga, bahwasanya hamba tersebut jika dia memiliki kemampuan, dia mengiringi antara ibadah haji dengan ibadah yang umrah. Misalnya pada tahun ini dia melaksanakan ibadah haji, kemudian tahun berikutnya dia melaksanakan ibadah yang sunnah, yaitu ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah oleh kalian ibadah haji dengan ibadah umrah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fa'innahuma, karena sesungguhnya keduanya, yaitu ibadah haji dengan ibadah umrah ini, yanfiyani az-zunuba wal faqra, karena keduanya, yaitu ibadah haji dengan umrah itu bisa menghilangkan apa itu, yaitu kefakiran, menghilangkan dosa dan juga menghilangkan kefakiran, bisa menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran, kemiskinan yang diderita oleh seorang hamba. Kama yanfiya al-kiru khabasal hadida wal zahaba wal fiddah, sebagaimana alat tukang besi menghapus dan menghilangkan kotoran yang ada pada besi, pada emas dan pada perak. Jika kita memiliki kemampuan, kita sudah tunaikan kewajiban-kewajiban orang lain, kemudian kita masih memiliki kelebihan dari harta kita, maka selang-selingilah antara ibadah haji dengan ibadah umrah, karena keduanya, pertama bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan, kemudian keduanya juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian setelahnya keduanya bisa menambah rezeki, melimpahkan rezeki seorang hamba dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di antara sebab datangnya rezeki seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hamba tersebut senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba memiliki harta dari Allah Tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba tersebut untuk menginfakkan, menyalurkan hartanya tersebut di jalan-jalan kebaikan. Al-infaqu fi sabilillah. Jika seorang hamba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba dengan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifu." Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu karena Allah Tabaraka wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap infak, setiap sedekah, setiap derma yang kita sumbangkan. Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik, dengan ganti yang lebih banyak. Kemudian juga di antara sebab-sebab kelapangan rezeki seorang hamba, bahwasanya hamba tersebut dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa memohonkan rezeki yang halal dan baik, thayyib kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Di antaranya beliau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka, wahai Rabbku, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizqan halalan, yaitu rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bagian dari doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, yaitu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Kemudian juga di antara yang menyebabkan kelapangan rezeki seorang hamba, bahwasanya hamba tersebut senantiasa menginfakkan hartanya bagi para penuntut ilmu. Jika seseorang yang memiliki saudara, memiliki tetangga, kerabat yang fokus untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama, lalu dia memberikan bantuan kepada saudaranya tersebut agar fokus menuntut ilmu agama, maka apa yang diinfakkannya itu
akan menyebabkan kelapangan rezeki bagi orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diceritakan dari Anas bin Malik bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada dua orang bersaudara. Salah satunya datang atau sering datang ke hadapan Rasulullah SAW untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu di hadapan Rasulullah SAW. Sementara saudaranya yang lain dia sibuk bekerja. Kemudian saudara yang bekerja ini datang ke hadapan Rasulullah SAW, melaporkan saudaranya yang lebih banyak datang untuk berguru ke hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada saudara yang datang melaporkan ini? Kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu rezeki kepada dirimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu rezeki karena bantuan yang kamu berikan kepada saudaramu dalam menuntut ilmu. Maka jika ada di antara kita, saudara kita, tetangga kita atau kenalan kita yang anaknya atau saudaranya sedang menuntut ilmu, sedang bergiat, sedang fokus menuntut ilmu, dan kita punya kelapangan dari segi rezeki, maka hendaklah kita semua bersemangat untuk memberikan harta kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya kepada kita lewat bantuan yang kita berikan kepadanya. Kemudian juga kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kelapangan rezeki seorang hamba bahwasanya dia senantiasa menyambung tali kekerabatan, dia senantiasa bersilaturahim, berbuat baik kepada karib kerabatnya, dan ini merupakan salah satu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah perintahkan kita semua untuk menyambung tali kekerabatan kita. Rasulullah SAW bersabda, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya dan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatan. Dua hal ini, yaitu umur yang panjang dan rezeki yang lapang, mungkin merupakan cita-cita semua orang dalam kehidupan di dunia ini. Umur yang panjang dan rezeki yang lapang. Siapa yang tidak ingin memiliki umur yang panjang sehingga dia bisa berbuat ibadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa di antara kita yang tidak menginginkan harta yang banyak, yang dengan harta tersebut dia bisa melakukan berbagai macam jalan kebaikan? Lalu bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali kekerabatan, berbuat baik kepada kerabatnya, berbuat baik kepada kerabatnya, siapa saja mereka, seperti misalnya ibu bapak kita, kemudian kakek dan nenek kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita, paman kita dari pihak ibu, bibi kita dari pihak ibu maupun dari pihak bapak, dan segala orang yang punya tali kekerabatan, tali nasab, hubungan nasab dengan kita. Hendaklah kita berbuat baik kepada mereka semua, dan mereka lah yang lebih diprioritaskan dalam berbuat baik. Karena sedekah kepada orang yang bukan kerabat, dia hanya mendapatkan satu jenis pahala, yaitu pahala sedekah. Dan sedekah kepada karib kerabat kita, orang yang bersedekah kepada karib kerabatnya, dia mendapatkan dua macam pahala, yaitu pahala bersedekah dan juga pahala menyambung tali kekerabatan. Jika seseorang senantiasa bersilaturahim, menyambung tali kekerabatannya, dia bantu saudara-saudara kerabat-kerabatnya yang membutuhkan, kemudian dia senantiasa peduli kepada mereka, dia tanyakan kepada mereka, dia senantiasa mengucapkan salam kepada mereka, dia bergembira ketika mereka bergembira, dia ikut bersedih ketika karib kerabatnya ikut bersedih. Dia membantu mereka, dia menjenguk di antara mereka yang sakit, dia mengajari mereka hal-hal yang tidak mereka ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan rezeki kepadanya. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya, maka hendaklah dia mengeratkan tali kekerabatannya dengan orang lain. Jangan sampai seseorang tidak mengenal siapa kerabatnya, tidak mengenal siapa pamannya, dan seterusnya. Karena itulah di antara sebab sempitnya rezeki. Kalau kita ingin rezeki kita lapang, maka sentiasalah menjalin tali kekerabatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya silaturahim dan berbuat baik kepada tetangga akan membuat rezeki yang melimpah dan akan membuat makmurnya suatu negeri. Ini diantara faedah dari menyambung tali kekerabatan. Jika sebab-sebab kelapangan rezeki ini senantiasa kita jalankan dalam kehidupan kita, maka kita semua akan menjadi hamba-hamba yang dilapangkan dan dimudahkan jalan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memiliki harta yang melimpah, rezeki yang baik, yang dengan rezeki tersebut kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan dan amal saleh, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.